50 miliar bukan sekedar angka. Ini adalah harapan yang seharusnya mengalir ke setiap gedung pendidikan sebagai mercusuar masa depan bangsa. Tapi, bagaimana jika setiap gedung, setiap fondasi justru dibangun atas dasar korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan? Selamat datang di Ruang Investigasi. Kami dari tim Top Editors yang beranggotakan saya, Kevin Terio, bersama Felis Doselin dan Felicia. Kami bukan detektif. Kami bukan jaksa. Kami adalah auditor, para truth seekers dari transparansi dan akuntabilitas. Survei Akre Indonesia 2025 menyatakan bahwa bentuk fraud yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi yang mencakup 47,6% dari keseluruhan jenis kasus fraud. Pada sektor pemerintahan, hampir 1 dari 3 kasus korupsi berasal dari unit pengadaan. Ini didukung juga oleh laporan tahunan KPK 2024 yang mencatat bahwa terdapat 4.291 laporan gratifikasi senilai 14,4 miliar rupiah. Fenomena ini bukan hanya sekedar angka, namun berwujud nyata dalam berbagai proyek pemerintah. Salah satunya adalah proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran dengan nilai kontrak fantastis yang mencapai 50 miliar rupiah, di mana PT UBA dinyatakan sebagai pemenang tender pada proyek ini. Namun, di balik ini semua, ada WhatsApp arahan, parcel, voucher umroh, hingga goodie bag merah Buddha sebagai indikasi fraud. Kasus bermula ketika Kementerian ABC menerima aduan terkait dugaan penyimpangan pada pengadaan proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Penelusuran kemudian dimulai dan diperoleh informasi, di mana pada tanggal 22 Desember 2022 melalui screenshot WhatsApp, Saudara FH, selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, memberikan arahan kepada bawahannya, Saudara WI, untuk memenangkan PT UBA dalam lelang proyek. Dari sisi audit, manipulasi selama proses lelang ini mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prinsip kerahasiaan. Dari sisi hukum, tindakan ini mengarah kepada kolusi yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, tindakan ini juga melanggar UU Tindak Pidana dan Korupsi, terutama pasal 2 jika terbukti menyebabkan kerugian negara, pasal 3 karena ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan pasal 12 huruf I karena Saudara FH sebagai pejabat negara ikut campur dalam proses pengadaan yang semestinya dia awasi saja. Dari hasil penelusuran media sosial, diketahui bahwa Saudara UC selaku pemilik PT UBA ternyata adalah teman SMA Saudara FH. Mereka juga diketahui sering bertemu di luar kantor. Bahkan Saudara FH sering dikirimi parcel hari raya dan voucher umroh oleh Saudara UC. Dari sisi audit, hasil penelusuran menunjukkan adanya konflik kepentingan yang dapat menciptakan beban moral dan kemudian memicu bias dalam pengambilan keputusan. Dari sisi hukum, terdapat 2 sudut pandang, di mana pelaku bisa dijerat UU Tipikor pasal 5 ayat 1 huruf A bagi pembeli dan huruf B bagi penerima. Artinya, ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, tapi mengarah juga pada dugaan suap dan korupsi nyata. Lalu, pada 15 Januari 2024 pukul 9 pagi di Parkiran Mall Pondok Jaya, hasil surveillance menangkap momen krusial di mana Saudara FH menerima goodie bag merah muda yang diduga kuat berisi uang. Perlu diingat bahwa proyek Pusdiklat telah rampung per 31 Desember 2023, artinya pemberian tersebut berpotensi sebagai bentuk gratifikasi atas kemenangan tender yang melanggar UU Tipikor pasal 12B ayat 1 tentang gratifikasi. Di luar pidana, ada yang lebih sunyi tapi menghancurkan, yaitu etika. Hubungan pribadi Saudara FH dengan Saudara UC dalam manipulasi pelaksanaan tender melanggar prinsip integritas dan netralitas ASN serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Kementerian ABC. Proses audit investigatif harus dilaksanakan secara terstruktur, strategis, dan berbasis bukti. Maka dari itu, kami membagi prosesnya menjadi 5 tahap. Pada tahap perencanaan, auditor melakukan review informasi awal, mengidentifikasi risiko fraud, dan menentukan ruang lingkup investigasi. Dimulai dari proses pengadaan proyek, hubungan personal entitas terlibat, hingga analisis aliran dana dan potensi markup.
Selanjutnya, pada tahap pengumpulan bukti, auditor akan melakukan sejumlah pendekatan, yaitu asset valuation, bekerja sama dengan appraiser independen untuk memastikan apakah gedung benar-benar layak senilai 50 miliar rupiah. Inspection of documents, menelusuri dokumen kontrak, realisasi anggaran, dan berita acara. Audit inquiry, wawancara langsung saudara FH, saudara UC, saudara WI, serta kolega yang relevan. Surveillance and observation, analisis CCTV, dan pola pertemuan entitas. Terakhir, digital forensics, ekstraksi data dari WhatsApp, email, dan perangkat terkait. Selanjutnya, pada tahap analisis, auditor memetakan profiling relasi entitas, konflik kepentingan, serta mengaitkan bukti berdasarkan kronologi kejadian. Hal ini bisa dijelaskan dengan teori Quark Hexagon yang dicetuskan oleh Foxinus pada tahun 2019 dengan 6 elemen di antaranya, yaitu pressure, adanya tekanan kabin saudara FH, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Capability, adanya akses dan kontrol dari saudara FH dalam proses lelang proyek. Collusion, adanya hubungan personal antara saudara FH dan saudara UC. Opportunity, posisi saudara FH sebagai pejabat pengadaan memungkinkan dia untuk melakukan override terhadap sistem tender. Personalization, membenarkan tindakan demi kelancaran proyek. Dan terakhir ada ego, yaitu keyakinan yang kebal terhadap hukum, dan adanya pride yang terlihat dari kesediaan saudara FJ maupun saudara UC untuk membayar lebih dalam melakukan customisasi plat nomor kendaraan. Kami juga menerapkan pendekatan 5W+2H untuk mengurai apa yang terjadi, yaitu kolusi dan gratifikasi. Siapa pelaku utamanya? Saudara FH, saudara UC, dan saudara WI. Kapan fraud ini terjadi? Dari Desember 2022 hingga Januari 2024. Di manakah fraud ini terjadi? Untuk pembangunan di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, dan penyerahan goodie bag di Mall Pondok Jaya. Mengapa fraud ini dilakukan? Karena adanya konflik kepentingan dari hubungan pribadi. Bagaimanakah fraud ini dapat terjadi? Melalui pengaturan hasil lelang via WhatsApp, disertai pemberian gratifikasi atau suap. Berapa potensi kerugian akibat fraud ini? Potensi kerugian muncul dari dugaan markup proyek senilai 50 miliar rupiah. Selanjutnya, auditor mengevaluasi temuan dengan menguji validitas dan reliabilitas dari data melalui triangulasi data dari wawancara, dokumen, dan bukti fisik. Selain itu, teknologi seperti OSINT juga dapat dimanfaatkan untuk menelusuri hubungan antar entitas melalui media sosial. Dan terakhir adalah tahap pelaporan. Semua hasil dirangkum dalam laporan audit investigatif resmi dan kami menemukan ada 3 indikasi penyimpangan utama, yaitu 1. Penyalahgunaan wewenang oleh saudara FH untuk memenangkan PT UBA yang dibuktikan dengan arahan via WhatsApp. 2. Kolusi dan konflik kepentingan antara saudara FH dan saudara UC yang diperkuat dengan relasi pribadi dan pemberian hadiah. Dan ketiga, penerimaan gratifikasi dan suap berupa parsel, voucher umroh, dan goodie bag yang diduga berisi uang. Melihat indikasi penyimpangan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini dapat terjadi kembali di masa mendatang. Sehingga diperlukan langkah strategis dalam berbagai aspek untuk menegakkan akuntabilitas dan budaya anti fraud. Seperti pada yang pertama, aspek hukum dan pidana dengan meningkatkan kasus ke penyelidikan formal dan pelaporan kepada KPK. Kemudian, pada aspek administratif dan kepegawaian dengan menetapkan sanksi disipliner kepada saudara FH dan saudara WI sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dan pada aspek keuangan dengan melibatkan appraiser untuk menilai kembali kewajaban dari anggaran 50 miliar rupiah ini. Dan terakhir pada aspek sistem pengendalian internal dengan mengevaluasi total proses pengadaan, penerapan e-procurement, dan perkuatan sistem whistleblowing. Dari kasus proyek pembangunan Pusdiklat, kita dapat melihat peran audit investigatif sebagai instrumen strategis untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sektor publik. Sebagaimana ditetapkan dalam standar audit intern pemerintah Indonesia, pemeriksa harus bekerja berdasarkan prinsip kecermatan profesional, objektivitas, dan skeptisisme profesional dalam analisis dan prosedur yang dijalankan. Karena pada akhirnya, keberhasilan audit investigatif bukanlah soal menemukan siapa yang bersalah, tetapi soal menanamkan prinsip akuntabilitas dan integritas sebagai fondasi sistem kita.